Assalamualaikum. Ustadz, saya tertarik tadi dengan indikator komponen apapun istilahnya harus kita capai, yaitu tadi ada lahir dan batin, kalau saya boleh membuat kata-kata itu. Tapi Ustadz tadi mengatakan secara lahir insya Allah bulan Ramadan itu bisa kita penuhi at least mencapai 9, kalau angkanya 10. Tapi secara hati dan pikiran, jangankan dia meningkat dari 1 jadi 2, 3 dan seterusnya, tapi ada yang berbanding terbalik. Apa yang salah di sini Pak Ustadz? Jadi johirnya sudah sedemikian rupa, tapi hati dan pikirannya tuh ya sedemikian buruknya, bukannya dia berbanding lurus, tapi berbanding terbalik dalam konteks negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang lain? Ada? Enggak. Tidak ada satu. Kita jawab dulu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara umum kita harus menyadari bahwa seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini hanyalah wasilah, hanyalah sarana yang mengantarkan kita menjadi manusia yang terbaik. Bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terjaga, tapi juga hubungan kita antar sesama manusia. Jadi manusia bertakwa itu manusia yang diakui dan dirasakan kebaikannya oleh sesama manusia di dalam menjalani kehidupan. Dan seluruh ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah hanyalah sarana untuk mengantarkan kita pada karakter tersebut. Sehingga kita harus mengevaluasi dari seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, dan amal-amal yang lainnya. Itu harus kita jadikan sebagai wasilah sarana kita untuk menjadi manusia terbaik, hamba terbaik. Kalau belum memberikan efek perubahan, maka ibadah tersebut bisa jadi sia-sia. Dan disinilah kemudian kalau pertanyaan tadi, apa yang salah? Yang salah adalah kita memaknai ritual-ritual ibadah kita itu dengan makna yang sempit. Ya, sholat ya mungkin secara fikih itu yang terlihat oleh mata kita, diawali dengan berdiri, takbir, ruku, sujud, sampai kemudian salam dan selesai. Soal efeknya seperti apa, hakikat sholat yang kita tunaikan seperti apa, tidak menjadi fokus perhatian. Padahal di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis, bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu membuat pelakunya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Rasul menegaskan, barang siapa yang salatnya tidak mencegah perilakunya dari kekejian dan kemungkaran, maka tidak ada salat baginya. Walaupun salat 5 waktunya berjalan, tapi tidak memberikan efek perubahan pada karakter dirinya. Itu yang kemudian walaupun rajin salat, dia bukan manusia yang dirasakan kebaikannya oleh orang-orang di lingkungannya. Begitu juga haji. Misalnya para ulama membahas haji mabrur itu seperti apa sih? Bukan soal syarat dan rukun haji terpenuhi saat dia melakukan,
Tapi haji mabrur itu terlihat dari bagaimana karakter kepribadiannya sepulang dari ibadah haji. Kalau ternyata sepulang dari ibadah haji justru makin sombong dan yang lainnya, sebenarnya ibadah haji tidak punya nilai. Begitu juga ibadah puasa. Ramadan berkali-kali hadir dalam kehidupan kita, kita jalankan ibadah puasa di dalamnya. Tapi Ramadan habis, karakter kita juga nggak berubah. Bahkan tadi bisa jadi makin buruk, makin rakus terhadap dunia. Berarti ada yang salah dengan ibadah puasa kita. Tadi puasa itu sebuah proses latihan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjaga jarak dengan dunia, kemudian mencoba untuk mengenali hakikat dunia. Ternyata keinginan kita berbeda dengan kebutuhan tadi. Ketika kita puasa pengen banyak hal, namanya perut lapar, melihat apapun nikmat, sehingga dibeli. Begitu dibeli ternyata nggak dikonsumsi, terlalu berlebihan dari kebutuhan kita. Dari situ Allah ingin menyadarkan kita bahwa dunia itu seperti itu, menarik di mata kita, tapi sebenarnya tidak kita butuhkan seluruhnya. Yang kita butuhkan sebagian. Tapi memang ini anomali ya. Karena kalau kita perhatikan, Ramadan ketika berjalan dan begitu mau sampai di ujung akhirnya, kan godaan dunia makin mengganggu hati dan pikiran kita. Harusnya makin tidak tertarik gitu. Tapi yang terjadi makin tertarik gitu. Di penghujung akhir Ramadan, dunia tampil makin indah. Kita nggak bisa menahan diri gitu. Mungkin bahasa kita hari lebaran gitu ya, hari pesta. Tapi harus hati-hati. Kalau yang terjadi seperti itu, dunia makin menarik hati dan pikiran kita, kita makin tidak mampu menahan diri untuk menjaga jarak, berarti ada yang salah dengan ibadah puasa kita. Tidak membuat kita memaknai dunia itu apa. Rasulullah SAW di penghujung akhir Ramadan biasa beriktikaf. Para ulama memandang, kenapa Rasul beriktikaf berada di dalam masjid, tidak keluar dari masjid? Di satu sisi, penghujung akhir Ramadan itu nilai ibadah menjadi berlipat ganda, berbeda dengan tengah dan awal. Allah tawarkan pahala lebih banyak, sehingga kita harus memanfaatkan momen sempit tersebut untuk memperbanyak ibadah. Di sisi yang lain, di luar masjid berbahaya. Begitu kita keluar masjid, dunia tampil dengan segala keindahannya. Kalau nggak kuat menahan diri, nggak usah ke sana. Karena kalau ke sana, godaan dunia sulit kita hindari. Kalau Rasul yang mampu memandang dunia dengan persepsi yang benar, merasa perlu menghindari tipuan-tipuan dunia di penghujung akhir Ramadan, kemudian fokus di dalam masjid. Bagaimana dengan kita yang makin mencoba-coba makin jauh dari masjid? Karena masjid kalau penghujung Ramadan makin sedikit itu peminatnya. Berpindah taraweh yang harusnya membuat kita berdiri di hadapan Allah, kita jalan-jalan ke mall. Berpindah fokus dan tempatnya, sehingga dunia bukan makin menjauh, makin mendekat. Puasa tidak membuat kita punya jarak dengan dunia, tapi makin menggoda. Disitulah kemudian perlu untuk kita evaluasi bahwa puasa hanyalah media. Tujuannya bukan tidak makan, tidak minum, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita, ternyata tidak makan, tidak minum, tidak memenuhi keinginan fisik, itu tidak membuat fisik ini mati. Kita tetap harus punya semangat merangkai
amal-amal soleh. Walaupun keinginan fisik kita terhadap makanan dan minuman kita kendalikan. Walaupun dibolehkan untuk makan dan minum, fokus hidup kita tetap beribadah. Sehingga di malam hari ada aktivitas yang perlu untuk kita lakukan. Bukan sekedar mengenyangkan perut kemudian istirahat. Mempersiapkan besok puasa lagi, besok lapar-lapar lagi. Kalau seperti itu, walaupun sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena godaan dunia justru makin menguat, bukan makin melemah. Itu yang ada, sehingga setiap kita memang harus mengevaluasi seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan. Karena seluruh amal itu hanyalah wasilah, hanya media. Ada tujuan tertinggi yang ingin diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuat kita dekat dengan Allah, merasa berbahagia dengan Allah, bukan dengan fasilitas dunia. Dipakai fasilitas dunia untuk kualitas ibadah kita. Bukan berarti dunia menjadi haram. Dunia ini diciptakan oleh Allah dan ingin diwariskan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Karena kalau dunia ini dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman, dunia ini makin kacau. Tapi orang-orang beriman kalau memegang dunia, dia tahu dunia ini buat apa. Bukan justru dia tertipu, melemahkan keimanannya, tapi dia pakai dunia ini secara tepat sebagaimana diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawabannya. Wallah. Demikianlah Bapak Ibu ya kajian di pagi hari ini tentang hikmah bulan puasa dengan berdampak atau harapan efek dari